Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih kepada Kak Jafar yang sudah bersedia mengajar dan teman-teman yang telah hadir pada aliran ujian usul fikih pada sore hari ini. Mungkin bisa langsung dimulai saja, Kak. Oke, sebentar ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah ya. Oke. Oke, kita mulai aja. Jadi, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gue Muzaffar Huda, atau bisa dipanggil Zafar. Gue dari BI Angkatan 22. Pada kesempatan kali ini, gue akan coba ngejelasin tentang pembahasan soal UAS Puspik tahun lalu, atau tahun 2023-2024. Oke, next. Jadi, kita disclaimer dulu ya. Pokoknya kalau misalnya lagi mau ngerjain soal USFIK itu, kita tuh harus jangan lupa baca doa dulu sama pahami instruksi soalnya tuh baik-baik gitu. Soalnya USFIK itu pasti soalnya tuh kebanyakan study case. Jadi kayak soalnya tuh pasti tentang case-case yang terjadi gitu yang bakal ada. Nah, terus kita juga nggak usah buru-buru ngejelasinnya, sama kita manfaatin waktu sebaik mungkin. Kita pahamin dulu kayak soalnya tuh kayak gimana sih harus kita jawabnya. Nggak usah cepet-cepet ngerjainnya, nanti biasanya bakal ada yang kelewat kalau kita cepet-cepet. Habis itu kita coba jawab dengan rapi, kita jawab dengan jelas, terus kita jawab juga dengan terstruktur, dan langsung aja ke intinya. Sorry. Lanjut. Terus kita siapin dulu semua referensi atau sumber yang kita butuhin. Terus kita jelasin semua jawabannya itu kayak kita lagi ngejelasin ke orang yang nggak ngerti. Kita coba jelasin ke orang yang awam, yang nggak ngerti ini sebenarnya soalnya itu tentang apa gitu. Kita coba jelasin pakai bahasa yang mudah dimengerti. Jadi instruksinya pas tahun lalu itu kita wajib ngerjain semua soalnya. Pas tahun gua itu soalnya itu ada dua soal wajib sama ada 6 soal pilihan. Nah, soal pilihan itu kita pilih 5, soal wajibnya itu ada dua gitu. Bobotnya soal wajib itu 25%, 25%. Sisanya 5 soal pilihan itu 10%, 10%, 10%. Ya, kita lanjut. Oke, jadi buat soal wajib ini ada pertanyaan di soal nomor satu itu pertanyaannya adalah jelaskan konsep berikut dan berikan contoh terkait kaidah berikut. Oke, jadi di kaidah pertama itu ada kemudorotan itu dihilangkan, kaidah kedua itu menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, kaidah ketiga itu adat kebiasaan itu bisa dijadikan dasar hukum, yang keempat itu, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Kaidah kelima itu, asal hukum sesuatu itu adalah mubah atau boleh. Nah, oke, kita buka satu-satu, kita coba jawab. Jadi kaidah pertama ini coba kita jelasin konsepnya. Nah, jadi kaidah pertama ini maksud dari kemadorotan itu dihilangkan itu adalah ini berarti bahwa Islam itu adalah segala sesuatu yang berpotensi membawa kerugian, bahaya atau dampak buruk itu harus kita hindari atau kita hilangkan. Dasarnya itu ada di firman Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ini gue ambil dari Al-Baqarah ayat 195. Jadi buat contohnya, kan dia minta juga contohnya. Ini kenapa gue bilang tadi kita harus perhatiin soalnya. Jadi contohnya ini untuk untuk menghindari resiko mudarat ini, contohnya itu bisa kita ambil dari 5C atau 5 kredit sebelum memberikan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. 5C ini apa? Ada karakter, capacity, capital, kolateral, sama condition of economy. Maksud dari 5C ini gimana? Jadi buat yang karakter itu, kita itu harus lihat dulu, misalnya karakter yang mau lembaga keuangan ini melakukan pembiayaan itu, nih orang bisa mampu bayar nggak? Kalau misalnya dia nggak mampu bayar, nanti bakal ada mudorot
mudorotnya dia nggak bisa buat ngebalikin dan karakternya itu harus kita hindarin. Jadi orang ini nggak bisa kita pakai lagi buat melakukan pembiayaan 5C gitu. Terus ini juga ada capacity, apakah dia mampu buat bayar, apakah dia punya modal yang cukup, apakah dia bisa memberikan jaminan. Terus kalau misalnya kondisi ekonomi dan bisnis dia gimana, kalau misalnya kondisi ekonomi sama bisnis dia jelek, otomatis ya udah kita nggak melakukan memberikan pembiayaan dengan menghindari resiko mudorot ini, maka kita bisa menggunakan analisis 5C. Oke, selanjutnya kaidah kedua. Kaidah dua itu adalah menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi kaidah ini itu menekankan bahwa jika ada situasi di mana manfaat dan bahaya hadir bersamaan, maka prioritasnya adalah kita mencegah bahaya meskipun hal itu mengorbankan manfaat. Maksudnya gimana? Langsung kita kasih contoh aja. Jadi di contohnya itu adalah larangan melakukan perjudian. Meskipun dari perjudian itu misalnya ada kemungkinan dia dapat keuntungan finansial, tapi dia ada kejahatan atau kemudorotan yang lebih besar. Jadi itu harus kita hindarin gitu. Kayak misalnya bisa kelilit utang atau segala macam, jadi bangkrut, itu bakal menimbulkan efek kejahatan yang lebih besar, efek bahaya, makanya harus dihindarin. Selanjutnya, kita bisa menghentikan kegiatan yang menguntungkan, namun berdampak buruk pada lingkungan. Dan itu kan bisa apa? Mafsadatnya itu lebih banyak ya. Jadi kita harus tolak gitu. Jadi kita kayak misalnya ini yang buruk lingkungan itu kayak illegal logging itu kita nggak boleh melakukan karena dia merusak lingkungan. Oke, kita lanjut aja. Jadi yang kaidah tiga ini, adat atau kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum. Maksudnya gimana? Jadi adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan landasan hukum. Kaidah ini berpegang pada prinsip al-adah muhakamah. Jadi adat itu diakui dalam hukum. Contohnya, mahar pernikahan dalam suatu daerah yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya berupa perhiasan atau sejumlah uang tertentu. Selanjutnya ada misalnya kayak sistem pembayaran dalam jual beli tradisional yang menggunakan barter. Jika menjadi adat, akan tetap dianggap sah selama nggak melanggar apapun yang menjadi syariat. Selanjutnya yang keempat, dalam Islam, seseorang itu tetap dianjurkan melakukan sebagian kewajiban jika tidak mampu melakukan sepenuhnya berdasarkan kemampuannya. Jadi ini kan di kaidah keempat ini sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Nah ini jadi misalnya contohnya itu kalau misalnya orang nih nggak mampu wudhu dengan air karena sakit, bukan berarti dia jadi nggak melakukan wudhu atau dan dia jadi nggak bisa sholat gitu. Jadi dia bisa ada kemudahan dengan dia diperbolehkannya tayamum. Atau enggak misalnya dia seorang muslim yang tidak mampu sholat berdiri, itu dia diperbolehkan sholatnya jadi duduk atau berbaring. Jadi misalnya dia nggak bisa mengerjakan sholatnya berdiri, otomatis jangannya dia tinggalin semuanya, tapi dia harus tetap sholat dengan duduk ataupun berbaring. Begitu juga dengan sekarang kaidah kelima, asal hukum itu segala sesuatu adalah mubah atau boleh. Oke, ini jadi gue jelasin maksudnya gimana. Jadi hukum asal dari ibadah itu tuh adalah haram sampai ada dalil perintahnya. Jadi kita nggak boleh melakukan ibadah kalau nggak ada dalil perintahnya. Sedangkan hukum asal dari muamalah atau dari suatu transaksi atau dari kegiatan ekonomi dalam transaksi jual beli itu boleh sampai ada dalil yang haram yang mengharamkannya. Dan ini juga ada, jadi al-aslu fi al-muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil al-tahrimi. Jadi interpretasinya ini, segala muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi implikasinya ini kayak aspek kebebasan dalam bermuamalah, seperti kayak sukuk ijaroh, terus Islamic finance blended financing, sama pajak. Oke, kita next. Jadi kita ke soal berikutnya. Sorry, oke. Oke, jadi gimana misalnya jika Oke, selanjutnya nomor 2, ini masih soal yang wajib, yang UAS nomor dua. Jadi gimana pada dalil yang sama, mazhab Hambali, sebagian mazhab Maliki, dan sebagian mazhab Syafi'i itu berhukum atas suatu transaksi akad berdasarkan pada lafaz dan alurnya.
bukan berdasarkan pada maksud dan maknanya. Sedangkan mazhab Hanafi itu, sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i berhukum atas suatu transaksi akad berdasarkan pada maksud dan maknanya, bukan berdasarkan pada lafaz dan alurnya. Sedangkan hampir semua fatwa DSN MUI berhukum atas suatu transaksi akad berdasarkan lafaz dan alurnya, bukan berdasarkan pada maksud dan maknanya. Oke, ini coba gue jelasin satu-satu. Jadi yang berdasarkan pertanyaannya aja. Jadi apakah kedua kaidah yang berlawanan tersebut sama-sama dalam rangka mencapai makosid syariah? Coba diuraikan. Oke, gue jelasin. Jadi iya, kedua kaidah ini sama-sama berorientasi pada makosid syariah. Tujuan syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Walaupun misalnya pendekatannya beda antar mazhab ini, kayak Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i, tapi keduanya ini tuh adalah berniatnya mereka itu untuk mewujudkan maslahat, manfaat untuk umat muslim, dan menghindari mafsadat atau kerusakan dalam transaksi keuangan dan akad. Jadi penjelasan maqasid syariah ini tuh juga tadi yang udah sama kayak yang atas, itu kayak ad-din, buat yang agama, an-nafs, jiwa, al-aql menjaga akal, an-nasl menjaga keturunan, dan mal menjaga harta. Jadi intinya tuh dari maqasid syariah tuh ini. Jadi terus misalnya mereka ini kan mau transaksi suatu akad misalnya. Kayak kita anggap misalnya ini transaksi keuangan. Jadi ini bertujuan untuk menjaga hifz al-mal atau perlindungan terhadap harta. Jadi agar harta itu dapat dikelola secara sah, adil, dan sesuai syariat. Oke, jadi yang B. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat atas kaidah tersebut? Coba uraikan dari sisi usul fikih. Oke, jadi ada dua ya. Kalau misalnya kita mau mau menghadapi perbedaan, mau misalnya menjawab terhadap perbedaan gitu, menyikapinya. Jadi yang pertama itu jika perbedaannya bersifat pribadi atau nafsi-nafsi, itu ini hanya akan misalnya dia tuh hanya cuma akan berdampak pada diri sendiri dan nggak mempengaruhi orang lain. Jadi sikap kita yang benar itu gimana? Sikap kita itu ya kita bebas memilih pendapat ulama selama ada dalil atau hujah yang kuat. Jadi kita juga butuh hujah yang kuat. Kita perlu mengikuti mazhab dari masing-masing dari mereka gitu. Kayak mereka ini kan emang udah terkenal, jadi ya nggak apa-apa. Pendapat ulama mana saja selama mereka juga punya dalil yang kuat. Contohnya, ada ulama di kunut, misalnya ini kunut subuh ya, ada ulama yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, kayak misalnya Syafi'i. Tapi ada juga yang mengatakan nggak usah, nggak perlu, kayak Hanafi. Karena ini hanya akan berdampak pada ibadah pribadi, kayak buat sholat subuh, maka ya kita bebas memilih pendapat mana aja yang kita yakinin paling kuat gitu, karena nggak merugikan siapa-siapa juga. Sedangkan yang kedua, jika perbedaan pendapat ini tuh berkaitan dengan hak atau kewajiban orang lain. Jadi ini tuh udah bukan diri kita sendiri lagi, udah bukan nafsi-nafsi atau pribadi lagi, tapi kita udah berkaitan dan kita udah memengaruhi hak dan kewajiban orang lain. Contohnya ada di muamalah dan transaksi. Pengertian ini juga bisa menimbulkan biasanya sengketa atau konflik karena kan kita berhubungan sama orang lain, sedangkan kita punya perbedaan pendapat. Nah, ini bisa menimbulkan konflik. Nah, sikap yang benar itu gimana? Sikap yang benar itu kita harus ngikutin fatwa atau peraturan dari lembaga yang udah berwenang, misalnya DSN MUI ataupun undang-undang yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Alasannya itu agar kita bisa terhindar dari sengketa dan sesuai dengan prinsip taat kepada pemimpin ulil amri dalam perkaraan duniawi. Selanjutnya yang C, tadi pertanyaannya adalah berikan contoh penerapan masing-masing dari kaidah tersebut dalam praktik transaksi kekinian di lembaga keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah merujuk pada berbagai pendapat berikut. Jadi, ada tadi pendekatannya itu, kalau kita baca lagi soalnya ada lafaz dan alur ya. Oke, jadi pendekatan lafaz dan alur itu ada di mazhab Hambali, sebagian Maliki, sebagian Syafi'i, sama DSN MUI. Jadi kalau pendekatan lafaz dan alur ini mereka tuh fokus pada formalitas atau tekstual dalam suatu akad. Tujuannya itu tuh buat mereka ngejaga kejelasan transaksi agar nggak ada unsur goror, ketidakpastian, atau riba yang misalnya tersembunyi. Misalnya kontrak harus tertulis dan sesuai aturan yang disepakati secara jelas. Misalnya contohnya akad murabahah itu ada jual beli dengan margin keuntungan di perbankan syariah. Banknya itu tuh harus memastikan seluruh dokumen transaksi itu sesuai prosedur. Jika akad tertulis adalah jual beli, maka akad harus diikuti dengan serah terima barang meskipun tujuannya adalah pembiayaan. Jadi harus sesuai dengan
tekstual gitu, harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai dengan yang udah dilafazkan. Selanjutnya adalah pendekatan maksud dan makna. Jadi ini ada di mazhab Hanafi, sebagian Maliki dan sebagian Syafi'i. Jadi ini tuh fokusnya tuh bukan pada teks ya, tapi fokusnya pada niat dan substansi di balik akad itu tersendiri. Jadi contohnya nih, ada akad musyarakah, yaitu akad kerjasama. Jika ada penyimpangan dalam penggunaan dana oleh salah satu pihak, meskipun secara formal akadnya itu sah, nah transaksi itu dapat dibatalkan. Misalnya niatnya nggak sesuai dengan tujuan awalnya gitu. Jadi mereka lebih ke fokus pada niat dan substansi di balik akadnya. Oke, selanjutnya yang D adalah uraikan beberapa hal berikut ini berdasarkan pada usul fikih dan kaidah fikih. Jadi ada penggunaan BPJS konvensional, penggunaan rekening bank konven untuk pembayaran BOP kuliah di UI, dan denda terlambat bayar utang. Oke, jadi pada bagian D ini penjelasannya adalah misalnya penggunaan BPJS konvensional. Pendekatan lafaznya itu BPJS konvensional itu kan dia dinilai tidak sepenuhnya syar'i karena mengandung unsur riba atau boror dalam pengelolaannya. Tapi ada pendekatan maksud di sini. Jadi bisa dengan pendekatan maksud BPJS itu dianggap darurat atau daruriyat yang ada daruriyat, tahsiniyat, hadiniyat itu untuk menjaga kemaslahatan jiwa masyarakat. Sehingga penggunaannya boleh dengan prinsip darurat menghalalkan yang haram. Karena ini tuh BPJS-nya tuh penting gitu buat kesehatan jiwa atau tadi yang apa? Hisbu, hisab menjaga jiwa. Selanjutnya, pendekatnya adalah penggunaan rekening bank konvensional untuk pembayaran BOP kuliah di UI. Oke, jadi di sini pendekatan lafaznya itu adalah karena rekening bank konvensional ini mengandung bunga, teranggap ini kan pasti dianggap bermasalah. Tapi dengan pendekatan maksud, untuk kemudahan dan efisiensi pembayaran kuliah, penggunaannya itu dianggap boleh dengan syarat tidak menyimpan uang dalam jangka waktu lama untuk menghindari bunga. Selanjutnya ada denda terlambat bayar utang. Jadi pada pendekatan lafaz ini, denda keterlambatan itu dianggap riba karena menambah kewajiban di luar akad. Tapi jangan lupa kita juga ada pendekatan maksud. Jadi di pendekatan maksud ini, denda keterlambatan itu diperbolehkan sebagai bentuk sanksi agar debiturnya itu dia bertanggung jawab selama denda itu bukan buat kepentingan pribadi, tapi untuk kemaslahatan. Kayak misalnya hasil dari dana kumpulan dana dendanya itu digunakan buat dana sosial. Oke, selanjutnya tadi dua soal wajib udah. Kita sekarang lanjut ke soal pilihan. Jadi soal pilihan ini ada 6, kalian bakal pilih 5 yang kayak gue udah jelasin tadi. Jadi kita mulai dari soal pertama. Oke, jadi ini kayak study case gitu yang tadi udah gue bilang ya. Jadi saat ini sedang marak kampanye untuk memboikot produk-produk tertentu yang diduga atau terbukti mendukung Zionis Israel. MUI pun juga mengeluarkan Fatwa nomor 83 tahun 2023 yang berisi tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Akan tetapi, jika dicermati dalam kondisi perekonomian saat ini yang sangat kompleks, tidak semua hal tersebut bisa dilakukan. Misalnya nih, kita udah milih suatu produk yang nggak mendukung Zionis Israel, tapi kita tahu bahwa mungkin saja di dalam perusahaan tersebut ada saham milik Zionis Israel. Berikan pendapat Anda bagaimana menyikapi hal ini dengan menggunakan kaidah mengerjakan dan meninggalkan sesuatu dalam usul fikih. Oke, jadi dia minta kita pendapat kita. Kita perhatiin di sini. Jadi pada step pertama kita bisa berdasarkan tingkat urgensinya ya. Kayak ada daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Jika kita misalnya gampang untuk ninggalin produk itu, maka ya udah tinggalin aja. Itu bakal menghilangkan bahaya yang lebih besar daripada mendapatkan kemaslahatan di sisi lain. Kalau tidak mudah kita tinggalkan, maka ya udah nggak apa-apa dalam rangka kalau kita meninggalkannya akan menjadi sulit. Jadi ini misalnya gue jelasin gimana ya. Misalnya buat yang gampang kita tinggal itu kayak misalnya cuma makanan. Kayak McD, KFC itu mungkin kayak Starbucks itu nggak apa-apa. Misalnya kita tinggalin ya udah gampang. Tapi kalau misalnya yang udah susah kayak produk-produk Zionis yang udah ada di kehidupan sehari-hari kita kayak misalnya sampo, terus misalnya prosesor dari komputer itu kan susah ya. Kalau kita nggak pakai kan ya kita susah sendiri. Jadi itu nggak apa-apa. Selama itu apa selama kita dalam kondisi terpaksa dan meninggalkannya itu kita akan menjadi sulit. Itu nggak apa-apa. Karena ada dalam tingkat urgensi hajiat. Jadi buat produk yang gampang ditinggalkan, maka tinggalkan. Tapi jika disulit ditinggalkan, maka tidak apa selama kita berusaha.
Pendapatnya dalam usul fikih ini kita dapat menerapkan kaidah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa jika kita tidak mampu sepenuhnya menghindari produk Zionis karena kompleksitas ekonomi global, kita tetap berupaya meminimalkan kontribusi kita kepada pihak yang mendukung kezaliman. Dan di sini ada penjelasan step 2-nya ini adalah penjelasan dengan kaidah usul fikih. Jadi ada saya bakal coba jelasin dengan 3 kaidah usul fikih. Yang pertama ada darur ya yuzal. Jadi bahaya itu harus dihilangkan. Mendukung produk yang terkait Zionis dapat dianggap sebagai bahaya besar karena mendukung kezaliman mereka terhadap rakyat-rakyat di Palestina. Selanjutnya al-umur bima qasidiha. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jika niat kita adalah untuk mengurangi kontribusi terhadap Zionis, meski tidak sempurna, usaha ini akan tetap bernilai. Selanjutnya ada al-masokhatu tajlibuat taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalam situasi kompleksitas global, kayak yang udah saya jelasin, itu diperbolehkan memilih langkah terbaik yang mungkin buat dilakukan. Selanjutnya, kesimpulannya ini adalah fokuslah pada produk yang diketahui secara langsung itu mendukung Zionis dan hindari sebanyak mungkin. Namun jika ada kondisi darurat atau ketidaktahuan, hal ini tidak menjadikan kita berdosa selama niatnya benar. Jadi kalau yang udah gampang kita tinggalin ya udah tinggalin aja. Tapi kalau misalnya yang udah susah banget, yang emang udah deep down kayak yang udah gue jelasin, kayak misalnya prosesor komputer kita, prosesor laptop kita, kalau kita nggak gunain kan kita malah terjadi nggak bisa susah sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke, gua next. Oke, soal kedua. Jadi bobotnya ini juga 10%. Sebutkan dan jelaskan setidaknya 3 makosid amah dalam ekonomi keuangan syariah. Makosid amah ini apa? Makosid amah ini adalah tujuan yang umum dalam syariah gitu. Jadi ini nggak terkait sesuatu spesifik, tapi ini sebagai tujuan umum dalam syariah kalau kita misalnya mau melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan syariah. Jadi ada 10 makosid syariah ya, makosid amah maksud gua, sorry. Makosid amah ini ada satu, setiap kesepakatan tuh harus jelas, setiap akad muamalah harus adil, adanya komitmen pada kesepakatan, perlindungan terhadap hak kepemilikan, ketentuan pada akad yakni distribusi, jelas terpelihara, stabil dan adil, harta harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan atau berproduksi, lalu investasi harta, investasi dengan akad mudharabah, dan keuntungan dan resiko itu harus sejalan. Oke, jadi gue jelasin. Jadi misalnya ada kan kita cuma suruh sebutin 3. Ya udah, kita pilih dulu nih yang paling familiar tuh yang mana, yang bisa, yang misalnya lu mau jawab soal nih, lu yakin bisa lu jelasin dengan benar. Lu pilih aja, pilih yang paling familiar di sini kan setidaknya 3. Gue lebihin dah misalnya 5 supaya mungkin nanti bakal lebih banyak poinnya. Jadi ini ada 5 yang paling familiar. Jadi dalam ekonomi syariah ini, jadi gue ambil yang pertama, jadi setiap kesepakatan itu harus jelas. Nah, terus nanti dari lu ambil dari sini, terus lu jelasin lagi, lu aplikasinya lu jelasin. Jadi hal ini menekankan pada pentingnya menghindari aspek goror atau ketidakpastian dalam setiap akad. Di sisi lain, hal ini juga berfungsi untuk memastikan tidak adanya mafsadah atau kerusakan di dalamnya. Terus gue ambil yang ke mana yang adil? Yang kedua, setiap kesepakatan itu harus adil. Jadi poin ini menjelaskan bahwa setiap akad harus dilandasi aspek keadilan bagi setiap pihak yang terikat. Di sisi lain, aspek adil juga menjadi ruh yang menemani setiap langkah pergerakan ekonomi syariah. Yang ketiga, itu melindungi hak kepemilikan. Poin ini menekankan bahwa setiap akad dalam ekosistem ekonomi syariah perlu berlandaskan pada tujuan untuk melindungi hak kepemilikan individu sesuai koridor syar'i yang mengaturnya. Hal ini juga senada dengan poin makosid syariah, yang ini hifz mal, al-mal, atau menjaga harta. Selanjutnya ada kewajiban bekerja dan produksi. Itu nomor 7, jadi gue masukin yang keempat. Jadi poin ini menjadi suatu hal yang dikehendaki dalam sistem ekonomi syariah, di mana setiap individu diperintahkan untuk bekerja dan berproduksi untuk menggerakkan roda perekonomian. Dan yang terakhir, ada keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Jadi hal-hal ini menjelaskan bahwa ekonomi syariah itu
membenarkan adanya keuntungan yang besar melalui resiko yang besar pula. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi al-ghurmu bil ghurmi, atau resiko itu sejalan dengan keuntungannya. Oke, sekarang nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini disuruh jelasin makosid dari pelarangan riba, goror, dan ikhtikar. Jadi makosid dari pelarangan riba, dorong, dan ikhtikar ini, ikhtikar itu menimbun ya, kalau yang lupa. Jadi makosid ini tuh bahasa Arabnya itu artinya kan tujuannya. Jadi tujuan dari pelarangan riba, goro, dan ikhtikar itu apa sih? Jadi syariat Islam itu kan hadir buat kemaslahatan dan kebaikan. Juga menciptakan tujuan-tujuan syariah buat menjaga atau melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta kan. Nah, dalam mewujudkan makosid ini, ada kondisi kita harus menghilangkan mudorotnya. Salah satunya riba, goro, dan ikhtikar. Jadi riba ini kita adalah, makosidnya itu adalah untuk mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak yang lemah dan akan menciptakan keadilan yang sosial. Contohnya, seseorang yang meminjam uang gak bakal dibebani bunga yang memberatkan sehingga dapat mengembalikan dengan adil. Selanjutnya ada pelarangan goror, yaitu untuk mencegah ketidakpastian dan penipuan dalam transaksi. Islam itu sangat mengutamakan kejelasan dan transparansi dalam muamalah ya, atau dalam transaksi. Contohnya, transaksi asuransi yang tidak jelas seperti premi yang hilang, nggak ada manfaat, itu dilarang karena berpotensi untuk merugikan salah satu pihak. Selanjutnya ada pelarangan ikhtikar. Jadi makosid itu mencegah monopoli atau penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat umum. Contohnya itu ada di larangan menimbun bahan pangan seperti beras dengan tujuan untuk menaikkan harga saat kelangkaan, misalnya lagi kelangkaan beras nih. Dengan dia nimbun, itu dia bakal merugikan masyarakat umum dan itu juga dan dilarang dalam Islam, nggak dibolehin. Oke. Selanjutnya nomor 4. Jadi pada soal nomor 4 ini kan ditanya nih, fatwa DSNU MUI itu menyatakan bahwa cicil emas itu tuh halal, sementara di negara lain itu cicil emas itu dihukuminya haram. Nah, kenapa dihukumin haram? Coba kita uraiin dari A sama B. Jadi dari A itu, uraikan argumen Anda dari sisi usul fikih dan kaidah fikih terkait dengan perbedaan pendapat tersebut. Uraikan masing-masing pendapat tersebut dari sisi usul fikih. Oke, gue jelasin dulu dari yang A. Jadi dari 4A ini, hukum mencicil emas dalam Islam itu diperbolehkan selama emas tidak digunakan sebagai alat tukar atau mata uang resmi. Hal ini berdasarkan dengan fatwa DSN MUI nomor 77 DSN MUI 5 tahun 2020. Perbedaan hukum tersebut disebabkan perbedaan fungsi emas di masa lalu dan sekarang. Di masa lalu, kenapa bisa beda nih? Misalnya kayak negara lain juga, karena ilat emas itu atau asal dari kenapa ini nggak dibolehin tuh karena dia tuh ilat emasnya itu adalah aksamaniyah. Artinya apa? Aksamaniyah itu adalah alat tukar atau jual beli yang digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Sehingga jual beli emas secara kredit itu dilarang. Namun buat sekarang saat ini emas itu tuh nggak lagi digunain buat alat tukar, tapi sebagai komoditas kayak pakaian ataupun harta yang lain. Desain MUI juga memberikan beberapa ketentuan untuk menyicil emas, yaitu satu, harga jual emas itu nggak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian. Emas yang dibeli secara tidak tunai nggak boleh dijadiin jaminan atau rahan. Yang ketiga, emas yang dijadiin jaminan itu nggak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain. Selanjutnya di 4B, jika masih bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut dalam kaitannya dengan penerapan bisnis, keuangan, dan ekonomi syariah kontemporer. Pada 4B, jika masih diperdebatkan ulama, maka kita boleh pilih cara menyikapi perbedaan pendapat adalah jika tidak berkaitan dengan kewajiban salah satu pihak, maka terserah. Namun jika berkaitan dengan kewajiban pihak lain, maka perlu merujuk pada instansi terkait atau berwenang seperti merujuk pada fatwa MUI pada transaksi syariah. Ini juga pertanyaannya dan jawabannya mirip sama yang tadi, yang kalau misalnya soal wajib ya, kalau misalnya ada perdebatan itu gimana, kurang lebih jawabannya kayak gini. Nanti kalian bisa coba bikin dijelasin lagi dengan bahasa kalian sendiri gitu. Ini gue jelasin poin-poin intinya aja. Oke, selanjutnya soal nomor 5.
Jadi, ini ditanya uraikan 4 metode fatwa DSN MUI sebagai bagian dari solusi fikih kontemporer di Indonesia dan berikan contohnya. Jadi di 4 metode fatwa DSN MUI ini ada yang pertama ada At-Taisir Al-Manhaj. Jadi ini tuh At-Taisir Al-Manhaj ini ya dengan kata lain tuh dia memberikan kemudahan. Jadi BPJS Kesehatan itu misalnya nih, contohnya BPJS Kesehatan pada fatwa DSN MUI itu memperbolehkan penggunaan BPJS konvensional karena masyarakat masih sulit mendapatkan jaminan kesehatan berbasis syariah. Ini didasarkan pada kaidah darurat atau daruriyah. Selanjutnya ada tafrikul halal anil haram. Jadi kita memisahkan yang halal dan yang haram. Jadi pada metode fatwa ini itu misalnya kita penggunaan rekening bank konvensional untuk membayar biaya kuliah. Karena unsur riba dari bunga bank bukan berasal dari uangnya, tetapi dari prosesnya, maka pembayaran kuliah itu menggunakan rekening tersebut dibolehkan. Ini juga berdasarkan pada kaidah darurat. Jadi kita tuh bisa juga misalnya pakai ATM konvensional, tapi kartu kita tetap yang syariah. Jadi itu memisahkan yang halal dan yang haram, dan misalnya kita mau bayar juga nih, mau bayar SPP tapi mesti dari ATM itu. Selanjutnya dari metode fatwa berikutnya ada i'adah an-nazar. Jadi pada i'adah an-nazar ini atau peninjauan kembali hukum, peninjauan kembali fatwa. Jadi misalnya nih, itu bisa terjadinya perubahan fatwa seiring dengan berjalannya waktu dengan informasi yang semakin berkembang dan penelitian yang semakin berkembang. Jadi misalnya dulu asuransi itu dilarang karena ada unsur goror atau ketidakpastian. Namun setelah ditinjau ulang, asuransi itu diperbolehkan dengan konsep tabaru, hibah, dan ta'awun, tolong menolong. Jadi dulu nggak boleh, asuransi itu masih awam, masih nggak boleh, masih dilarang karena ada unsur goror, tapi seiring berjalannya waktu dan ditinjau ulang kembali sama DSN MUI ini, asuransi itu diperbolehkan karena ada konsep yang baru yaitu tabaru dan tawawun. Selanjutnya ada tahqiqul manat yaitu menyesuaikan hukum dengan kondisi. Jadi di sini contohnya adalah misalnya denda keterlambatan pembayaran utang di bank syariah. Awalnya denda itu dianggap riba, namun DSN MUI itu menyesuaikan hukumnya dengan syariat bahwa denda tidak boleh masuk ke keuntungan bank, melainkan dialokasikan untuk dana sosial. Jadi boleh menyesuaikan hukum dengan kondisinya karena dulunya dianggap riba, tapi sesuai dengan eh, berjalannya waktu juga, dendanya itu dijadikan buat sebagai kayak pelajaran biar mereka nggak pada telat bayar. Jadi dan uang hasil dari dana dendanya itu nggak boleh disimpan buat pribadi, tapi melainkan buat dialokasikan untuk dana sosial. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini dia minta sebutin 5 kaidah fikih pokok, kawaid fikih asyasiyah kubro, masing-masing itu kaidah fikihnya pokok itu sebutin berikan 2 kaidah fikih turunannya beserta contohnya. Oke, jadi ada 5 kaidah fikih yang kubro itu jadi gue coba bakal jelasin. Jadi yang pertama itu al-umuru bima qasidiha, segala perkara itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua itu al-masyaqqatu at-tajlibu at-taisir, jadi kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Terus lalu ada yang keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Lalu as-sururu an Yuzal itu kesulitan itu harus dihilangkan. Habis itu al-adatu mahkumah. Artinya adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Oke, kita buka satu-satu. Jadi dari al-umur bima qasidiha ini penjelasannya itu setiap perbuatan dalam Islam itu dinilai berdasarkan niatnya, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Nah, terus ini ada turunannya. Jadi kan dia minta sebutin 2 kaidah fikih turunannya dan beserta contohnya. Jadi turunannya itu hukum akad itu tergantung pada maksudnya, bukan hanya lafaznya. Jadi ini juga mirip ya soal pilihan nomor 6 ini sama soal wajib yang tadi nomor 1 tadi, yang awal, yang wajib. Jadi contohnya itu akad hibah itu tetap sah jika niatnya untuk memberi manfaat, meskipun tidak diungkapkan dengan lafaz yang formal. Selanjutnya ada amal ibadah itu tergantung niat pelakunya. Jadi sholat wajib dan sholat sunat itu dibedakan
berdasarkan niat, meskipun bentuknya serupa. Misalnya antara sholat subuh dan sholat sunat, kan mereka gerakannya sama, bentuknya sama. Cuma karena niatnya yang beda, kita balik lagi ke al-umur bima qasidiha, yang artinya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Dengan niatnya yang beda, maka hasilnya pun akan beda. Selanjutnya, al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Penjelasannya ini adalah dalam kondisi sulit, syariat Islam itu memberikan keringanan untuk memudahkan umat muslim. Jadi dari penjelasan ini, dia minta turunannya. Oke, turunannya jadi boleh meninggal kewajiban tertentu dalam keadaan darurat. Misalnya, kita kan sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Tapi misalnya dia dalam keadaan darurat, kayak dia sakit di bulan Ramadan, dia diperbolehkan buat nggak berpuasa. Selanjutnya, boleh menggunakan barang yang diharamkan dalam keadaan terpaksa. Misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang haram yang dilarang oleh Islam, tapi untuk dalam kondisi darurat, kita misalnya kelaparan buat menyelamatkan nyawa kita gitu. Jadi itu dibolehkan, karena dengan kesulitan akan ada datangnya kemudahan. Selanjutnya, ad-dararu ayyuzal, jadi bahaya itu harus dihilangkan. Jadi syariat ini bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah segala bentuk bahaya yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Turunan dari kaidah fikih pokok yang ini adalah larangan penggunaan atau penjualan barang berbahaya. Jadi misalnya larangan menjual makanan yang mengandung zat beracun, itu nggak boleh. Misalnya ada zat-zat yang juga haram gitu nggak boleh, yang merugikan nggak boleh. Selanjutnya ada diperbolehkannya denda untuk menghindari kerugian dalam transaksi. Jadi contohnya ini adalah misalnya denda keterlambatan pengembalian buku itu di perpustakaan itu dilakukan untuk mencegah kerugian institusi. Jadi diperbolehkannya denda untuk menghindari kerugian yang lebih jauh lagi dalam bertransaksi itu boleh. Selanjutnya, al yakin la yazulu biasyak. Jadi keyakinan itu tidak hilang karena keraguan. Penjelasannya ini, sesuatu yang telah diyakini kebenarannya tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya keraguan yang tidak berdasar. Jadi maksud dari sini adalah kayak hukum ibadah itu bakal tetap sah selama tidak ada bukti yang jelas menunjukkan kesalahannya. Misalnya, orang yang ragu apakah wudhunya batal atau tidak, tetap dianggap suci jika sebelumnya yakin berwudhu. Jadi keyakinan itu nggak bakal hilang dengan adanya keraguan. Selanjutnya, harta seseorang itu tetap halal selama tidak ada bukti yang kuat bahwa harta yang dia punya itu adalah harta yang haram. Jadi contohnya itu adalah hasil usaha pedagang itu bakal tetap halal selama tidak ada indikasi penipuan. Selanjutnya, ada muhakkamah. Adat atau kebiasaan itu dapat menjadi dasar dari suatu hukum. Penjelasannya itu adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Turunannya ini adalah misalnya adat masyarakat dapat menentukan bentuk akad. Kayak akad salam, kayak jual beli hasil panen yang belum ada, itu di kalangan petani sah karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang biasa mereka lakukan selama bertahun-tahun dan udah menjadi tradisi dari daerah mereka. Itu nggak apa-apa. Selanjutnya ada misalnya adat dapat menentukan standar harga dalam transaksi. Penetapan harga dalam jual beli berdasarkan harga pasar yang berlaku di masyarakat. Jadi maksud dari sini adalah penetapan harganya itu berdasarkan harga pasar. Jadi kayak dia bisa dengan adat itu menentukan standar harganya dalam transaksi. Itu juga nggak apa-apa. Karena itu adalah bentuk dari 5 kaidah fikih, pokok, kawaid fikih, asasiyah, kubro. Oke, mungkin buat pembahasan UAS kali ini buat Island Sabtu 7 Desember 2024 ini udah selesai. Jadi ini pembahasan soal UASnya kira-kira begitu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin stop share sebentar. Oke, jadi makasih buat waktunya. Jadi buat penjelasannya udah dari nanti PPT-nya gua share juga ke Kesma ke siapa? Nahda. Kasih wabillahi taufiq walhidayah. Oh ya, kalau misalnya ntar ada pertanyaan atau misalnya mau diskusi lebih lanjut, boleh langsung kontak gua aja, nggak apa-apa. Kira-kira kayak gitu sih, aman-aman. Jadi boleh ntar langsung kontak gua aja. Gua tutup aja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gue balikin lagi ke Departemen Kesma sama ke Nahda lagi ya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Zafar untuk waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Karena sudah selesai juga, dipersilakan untuk brief. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Nahda. Makasih juga Kesma. Nanti gue share ya. Dah ya, itunya, Oke, PPT-nya. Kak. Oke, Oke, Kak. Aman. thank you.